على نهجه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم أما بعد, insyaallah kesempatan pagi hari ini kita kembali lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Silakan dibuka kitab Muyasarnya, kita terakhir sudah sampai di halaman 26. Ya, sudah dibuka semua ya. Terakhir kita sudah membahas ya sedikit merojak tentang al-adawat an-nasibah dan al-adawat al-jazimah lil fi'il. Ya, sudah membahas tentang amil-amil ya atau faktor-faktor yang menyebabkan fi'il menjadi mansub. Ada 7 ya. An, lan, idzan, kai, lamul juhud, hatta. Ya. Sudah hafal ya insyaallah ya teman-teman. Bisa menyebutkan nggak? Coba Mas Arif. Mas Arif hadir? Hadir Ustaz. Ya, coba sebutkan nawasib al-mudhari. Nasib. Lupa. Anlan izan kai lam juhud dan hatta. Ya, Lamul juhud. 7 ya. Nah, dihafalkan ya, jadi ya, dihafalkan. Ya, dan insya Allah mudah karena apa? Karena 7 ini ya sering kita jumpai dalam Al-Quran. Ketika antum dan antum membaca Al-Quran ya, coba sekali-kali ketika membaca itu kita berhenti sejenak ya. Kita lihat dulu. Misalnya ayat ini misal yang dicontoh nih ya, misal Allah Subhanahu wa taala mengatakan maka Allah liyu'adzibahum. Ya, kita berhenti dulu terus kemudian kita perhatikan nih ada apa ini? Oh, ada karena ada lilinya ini li apa? Apakah li huruf jar ataukah lamul juhud atau lamukai ya, coba kita renungkan ya. Nah, itulah membaca Al-Qur'an yang paling bagus, yang paling sempurna. Ya, dengan kita merenungkan apa yang kita baca. Ya, bukan hanya sekedar dibaca ya. Karena hakikatnya Al-Qur'an itu diturunkan untuk bukan hanya kita baca saja, tapi untuk diamalkan. Ya. Jadi kita baca, kita berusaha pahami, kemudian kita berusaha mengamalkan. Ya, ini sebagai pengingat untuk kita semua. Ya, makanya segala pujian ya bagi orang yang berilmu, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, keutamaan-keutamaan orang yang berilmu, itu semua ya, hanya tertuju bagi orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya.
Kalau berilmu tapi nggak diamalkan ilmunya, nggak masuk ya ke dalam golongan orang-orang yang berilmu yang mendapatkan keutamaan. Ya, justru malah dia bisa celaka ya, karena tidak berusaha mengamalkan ilmunya. Ya, jadi ini kembali lagi, ini 7 ya. 7 an-nawasib. Ya, kemudian kita sudah belajar juga jawazim. Ya, yang menjazmkan ada 2, menjazmkan 1 fiil dan menjazmkan 2 fiil. Nah, yang menjazmkan 1 fiil apa saja? Coba sebutkan Mas Mbak Zulfa coba. Yang menjazmkan 1 fiil. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, la nahiyah. Ya, lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, la nahiyah. Nah, ini juga tolong dihafalkan. Dan ini banyak sekali dalam Al-Quran ya. Apalagi kalau antum buka hadis-hadis Nabi SAW, itu juga banyak sekali ya. Ya, apalagi la di sini. La nahiyah. Nanti ada la nahiyah, ada la nafiyah. Ya. Ketika kita baca Quran, kita ketemu la, nah kita pikirkan ini la apa ya. Gitu. Ya, bisa dengan lihat terjemahan. Oh, kalau larangan berarti la nahiyah. Oh, kalau penafian berarti la nafiyah. Ya. Ya. Ini jawazim. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke allati tajzimu fi'lain ya. Allati tajzimu fi'lain, halaman ke 26. Maksudnya adalah al-jawazim ya, atau al-adawat al-jazimah allati tajzimu fi'lain, yang menjazmkan 2 fi'il sekaligus. Di sini ada 12 ya, disebutkan oleh Ustaz Aceng rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Meskipun sebenarnya ada 13 ya, tapi yang satu hanya berlaku pada syair ya, hanya berlaku pada syair, tidak berlaku pada kalimat pada umumnya ya. Yang pertama in. Nah, apa ini artinya in? Jika atau kalau. Iya, in artinya jika. Ya. Kalau tulis di sini in artinya jika. Dan ini adalah ummul bab ya. Kita istilahkan ummul bab. Ya, in artinya jika dan dia adalah ummul bab. Apa maksudnya? Ya. Kata para ulama nahwu ya, semua penjazm ya 2 fiil selain ini nanti sisanya 11 yaitu pada hakikatnya mengandung makna in ya. Ya, karena sebagian besar ya nanti penjazm 2 fiil sebagian besar mengandung makna in jika ya. Jadi dia umul bab ya, induknya bab ini. Contohnya apa? In tajtahid tanjah. Ya. Mana ini yang jazm? Pertama tajtahid, yang kedua apa? Ya, tanjah. Ya, in tajtahid tanjah. Apa ini artinya? Apa ya, Khwah? Jika engkau berhasil, engkau sukses. Jika engkau tajtahid, jika engkau Engkau bersungguh-sungguh. bersungguh-sungguh, maka engkau akan sukses. Sukses. Ya, jika engkau bersungguh-sungguh,
maka engkau akan sukses. Dan ini juga banyak ya dalam Al-Quran ya. Ya, contohnya apa? Dalam Al-Quran contohnya ada nggak di sini? Ah, contohnya dalam surat Al-Baqarah ya, di akhir-akhir surat Al-Baqarah ayat ketiga terakhir itu yang sering kita baca sebelum tidur. Ya, disunahkan untuk dibaca sebelum tidur. Kata Nabi SAW, barang siapa membaca eh, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, ya, ketika dia berbaring di tempat tidurnya mau tidur, maka ya kedua ayat ini akan mencukupinya, ya, akan mencukupinya, ya. Jadi ini diamalkan ya ikhwah. Ini sangat bermanfaat. Jadi ketika kita capek misal, kemudian kayaknya saya nggak bisa nih sholat malam ya karena capek gitu ya. Harus sebelum tidur baca ya dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, ya, mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih, dan seterusnya sampai akhir surat Al-Baqarah, ya. Meskipun kita nggak sholat malam ya karena kita capek misal, insya Allah kita tetap dapat pahala yang banyak. Nah kata Nabi cukup dengan dua ayat ini ya, kita akan dicukupkan. Iya Mbak Dini, silakan. Ya contohnya ada di, kembali lagi ke in tadi ya, contohnya di akhir surat Al-Baqarah ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuh, ya. In tubdu ma fi anfusikum ya. Surat Al-Baqarah ayat 284 ya. Billahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya, perhatikan di situ surat Al-Baqarah ayat 284, silakan dibuka. Ya, wa in tubdu. Situ ya. Itu ada yang jazm, yang mana? Yang mana ikhwah? Tubdu. Ya, tubdu ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu. Ah, ini juga majzum juga. Yang kedua, tukhfuhu itu juga jazm ya. Ya, dia jazmnya karena atof. Ya, karena mengikuti fi'il tubdu. Ya. Jadi ini fi'il yang pertama. Fi'il yang kedua mana? Yang jazm yuhasibukum. Ya. Yuhasibukum bihillah. Itu yuhasibukum majzum, fi'il yang kedua. Ya. Karena kita hitung tubedu dan tukhfunya ini satu ya. Fi'il yang keduanya yuhasibukum. Ya. Kemudian pertanyaannya, tubedu di situ wa in tubedu, dia majzum apa tanda jazmnya? Hazfun nun. Ya, hadfun nun, betul ya. Hadfun nun. Ya, karena dia af'alul khamsah. Aslinya tubeduna. Kemudian kemasukan in tubedu ma fi anfusikum au tukhfuhu. Kalau tukhfuhu apa jazmnya? Hmm? Ya, tukhfuhu sama ya. Dia af'alul khamsah. Hadfun nun juga sama hadfun nun ya. Jadi kan takdirnya wa in tubdu ma fi anfusikum au in tukhfuhu gitu ya. Ada innya di situ ya. Kalau mau ditambahkan karena dia atof. Ya.
yuhasibukum. Nah, kemudian fi'il yang kedua yuhasibukum, ini apa tanda jazmnya? Yuhasibukum Sukun. sukun, ya ahsan. Karena dia fi'il mudhari shahihul akhir, ya. Ya. Ini salah satu contoh ya. Ada banyak lagi ya dalam Al-Qur'an. Silakan dicari. Ya, dan jika engkau mengutarakan ya atau melahirkan ya menampakkan intu bedu ya, jika engkau menampakkan ma fi anfusikum ya apa yang ada dalam hatimu, au tukhfuhu atau engkau menyembunyikannya atau kalian menyembunyikannya, yuhasibukum bihillah ya. Ya, niscaya Allah akan menghisap kalian dengannya ya, dengan apa yang kalian tampakkan atau kalian sembunyikan tersebut ya. Bihi di sini haknya kembali ke ma ya, ke isim mausul ma, itu segala apa yang kalian tampakkan atau sembunyikan akan dihisap, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya ya. Jelas ya? Nah, ini in. Mulai lagi kita kitab in. Ya, contohnya tadi surat Al-Baqarah ayat 284 ya. 284. Nah, kemudian izma yang kedua, izma. Ya, izma ini artinya apa? Kalau Ya. Iya, izma ini juga artinya jika ya, sama. Sama, artinya jika. Ya. Jadi in di sini huruf ya. Kita sedikit kembali ke in, ini huruf. Kemudian izma ini juga huruf ya. Izma ini huruf. Artinya juga sama jika. Izma tata'allam tataqaddam. Nah, tata'allam sini majzum. Nah, sukun tataqaddam majzum dengan sukun. Artinya apa? Izma tata'allam tataqaddam. Jika kamu belajar, kamu akan maju. Iya, jika engkau belajar, engkau akan maju. Ya. Jika engkau belajar, engkau akan maju. Ahsan. Jika engkau belajar, engkau akan tataqaddam. Engkau akan maju. Ya, kemudian yang ketiga apa di sini? Ma ya. Yang ketiga di sini ma. Kalau izma dalam Al-Qur'an wallahu alam ya. Nanti bisa dicari apakah ada atau tidak. Kemudian yang ketiga ma ya. Ma. Ma di sini dia adalah isim ya. Ma di sini adalah isim dia ya. Bukan huruf. Ya. Ma. Apa artinya di sini ma? Siapa? Artinya apa saja gitu ya. apapun Apapun atau apa saja ya. Ya. Jadi dia isim ya. Makanya disebut isim karena dia secara makna mirip ini ya, mirip isim apa? Isim mausul ya. Yang mananya alladzi.
Ya. Apapun, apa saja ya. Apa-apa gitu ya. Terjemahan letternya apa-apa ya. Apa saja, apapun ini ya. Nah, contohnya ma taf'al syarran tandam. Ya, ma taf'al syarran tandam. Ini taf'al majzum, tandanya sukun, fi'il mudhari shahihul akhir, tandam. Ini majzum dengan sukun, fi'il mudhari shahihul akhir. Ya, apa artinya nih? Ma taf'al syarran tandam. Apa artinya? Apapun perbuatan keburukan yang engkau perbuat, maka engkau akan menyesalinya. Iya, apapun ya keburukan yang engkau kerjakan, ya niscaya engkau akan menyesalinya. Ya, kenapa kira-kira? Ya, akhir-akhir ini banyak beredar postingan ya, sedikit cerita ya. Saya udah baca mungkin berapa kali lah ya. Sebenarnya udah agak lama juga. Ya, di Twitter, di Instagram gitu ya. Ada orang nulis, saya sudah membaca buku selama sekian tahun, puluhan tahun ya. Kemudian saya tidak pernah menemukan satu kalimat yang paling mengena bagi saya. Kecuali kalimat ini, yaitu apa kalimatnya? Susahnya ya atau lelahnya taat itu akan hilang ya, sedangkan pahalanya itu akan tetap ya, sedangkan eh, nikmatnya maksiat, nikmatnya dosa itu juga akan hilang ya, tapi eh, hukumannya akan tetap. Ya ini, kenapa alasannya kenapa mataf al syaron tandem ya? Karena setiap kita melakukan keburukan, maksiat, dosa, ya itu akan eh, membawa dampak buruk ya. Maka kita akan menyesal ya. Membawa dampak buruk baik di dunia maupun di akhirat. Ya, makanya kita perbanyak istighfar ya supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan hukumannya baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ma taf'al syarran tandam. Apa saja keburukan dosa yang kamu kerjakan, maka kamu akan menyesalinya. Ya, jadi itu bagus ya ikhwah ya. Maksudnya kalimat yang tadi ya, itu memang bagus. Jadi kalau kita bandingkan, maka betul yang dikatakan tadi bahwasanya melakukan ketaatan dengan melakukan kemaksiatan ya sama-sama capek, sama-sama lelah. Ya bedanya mungkin kalau maksiat ada nikmatnya. Ya melakukan maksiat ada nikmatnya. Tapi ya lihat akibatnya. Kalau ketaatan ya capek, tapi capeknya hilang lah, yang bersisa adalah pahala ya. Yang bersisa adalah pahala. Sedangkan kalau kemaksiatan, dosa memang ada nikmatnya, tapi ya nanti yang tersisa adalah hukuman ya, iqab, dosa ya, dampak buruk yang bisa jadi menimpa kita di dunia maupun di akhirat. Baik. Untuk ma di sini juga banyak ya dalam Al-Qur'an ya. Nah, ada yang bisa kasih contoh? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 215 Al-Baqarah. Silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 215. Ya, surat Al-Baqarah ayat 215. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ya.
Bukan ini ya, bukan ini. Bukan. Ini nggak ada dua fiilnya. Coba kita cari yang lain. Mirip-mirip ya. Wa ma taf'alu min khairin. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Ini surat apa ini? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 197 ya. Surat Al-Baqarah ayat 197. Silakan dibuka. Al-Baqarah 197. Al-Hajju asyru ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Al-Baqarah 197. Ya, perhatikan di sini wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Nah, mana ini yang jazm? Yang mana? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Ha? Taf'alu sama ya'lam. Iya, taf'alu dan ya'lam. Iya. Taf'alu apa tanda jazmnya? Khafun nun. Hatfun nun. Iya, betul. Karena dia af'alul khamsah. Ya'lam? Sukun. Iya, sukun karena dia fi'il mudhari shahihul akhir. Nah, ini. Ya, jadi wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Ya. Apapun, apa saja kebaikan, ya, ketaatan, ibadah, ya, baik kepada Allah maupun kepada manusia yang kalian kerjakan, apapun di sini umum berarti kan ya, cakup semua kebaikan min khairin ya, kebaikan ya'lamhullah. Ya, apapun kebaikan yang kalian kerjakan, Allah itu tahu. Ya, Allah itu tahu. Ya, jadi potongan ayat ini mengajarkan kita tentang ikhlas ya. Kayak ketika kita beramal ya, kita nggak usah memusingkan manusia, ya, tanggapan manusia. Yang terpenting adalah ya ridho dan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita misal beramal yang kecil atau beramal yang besar, ya amal kebaikan, dan nggak ada orang yang tahu, nggak masalah. Nah, justru itu yang paling baik, yang paling menjaga keikhlasan. Kenapa? Ya karena meskipun manusia nggak tahu, Allah itu tahu. Ya, apapun, sekecil apapun itu, ya kebaikan yang kita kerjakan, Allah itu tahu. Ya, Allah itu tahu. Ya, ini contoh dalam Al-Quran. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Ini ayat haji ya. Ayat haji Al-Baqarah ayat 197. Ya, ini menarik ya. Ini menarik. Allah berfirman demikian ketika menjelaskan tentang haji ya. Ketika menjelaskan tentang haji. Ya, ini wallahu alam, mungkin ini isyarat dari Allah bahwasanya ya haji itu juga harus ikhlas ya. Haji harus ikhlas karena orang berhaji itu rawan gak ikhlasnya ya. Apalagi di Indonesia. Ya, orang mau haji harus ada syukuran dulu ya, harus ada acara-acara dulu ya, bikin acara ya. Bisa nggak orang haji dari Indonesia dia diam-diam begitu, tiba-tiba haji aja. Tentu ini lebih baik ya, menjaga keikhlasan. Ya, karena Allah di sini menekankan sekali lagi bahwa ya apapun kebaikan yang kalian kerjakan Allah tuh tahu gitu. Allah tahu. Ya. Dan Allah nggak mengatakan
apapun kebaikan yang kalian kerjakan, manusia tahu. Enggak, tapi kalau katakan di sini Allah yang tahu. Maka ini mengisyaratkan ya kita supaya ikhlas. Apalagi ibadah haji. Nah, makanya yang mau berhaji ini ya, atau sudah berhaji atau akan berhaji, maka ya perbaiki hati kita untuk ikhlas ya. Ya, makanya nanti kalau sudah haji nggak perlu dilabeli dengan haji fulan ya, atau hajah fulanah. Ya, nggak perlu. Ya, sebagai bentuk mengamalkan dari ayat tadi, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Baik, kita lanjut ke kitab lagi, teman-teman sekalian. Sekarang yang keempat, yaitu man. Nah, man ini juga isim ya. Nah, jadi tadi ada yang huruf, ada yang isim. Sekarang isim. Jadi yang huruf apa? In dan idma itu huruf. Kalau ma dan man di sini isim. Ya, apa artinya man di sini? Man artinya apa di sini? Siapa? Iya, Barang siapa. barang siapa atau siapa saja ya. Barang siapa atau siapa saja atau siapapun juga boleh. Ya, di sini juga contoh man ya'mal su'an yujza bihi. Ya, ini su'an harusnya ada alifnya ya. Antum tambahkan ya, su'an. Ada alifnya. Jadi ini ya'mal majzum, tanda jazmnya sukun ya, mudhari' shaykhul akhir. Su'an maf'ul bihnya yujza bihi. Nah, ini majzum dengan apa nih? Yujza. Hmm? Kira-kira dengan apa? Tanda jazmnya. Hasful akhir. Hatful akhir. Yakin? Apa yang Itu apa dihapus, Mas? kata dasarnya? Huruf akhir, Kata tapi dasarnya nggak tahu nun apa. ini sama seperti antum mengucapkan jazakallahu khairan. Jaza yajzi. Jaza. Jaza yajzi. Hamzah. Alif. Hamzah. Alif. Alif. Ya, jadi ya betul ya. Jadi di Akhir. sini yujza ini fi'il mabni lil majhul. Dia majhul ya. Ya, majhul, fi'il majhul. Kan tadi saya katakan jaza yajzi. Yajzi kalau dimajhulkan jadi apa? Yujza. Ya. Yajzi, yujza. Nah, yujza ini majhul, berarti akhirannya alif ya. Berarti yang dihapus alif ya. Yang dihapus alif. Barang siapa yang mengerjakan ya, atau siapa saja mengerjakan satu keburukan, yujza bihi. Dia akan dibalas dengannya. Ya, dengan hak di sini kembali ke keburukan tadi. Melakukan keburukan ya balasannya buruk. Melakukan kebaikan balasannya baik ya. Ya, pasti dibalas. Ya, kalau nggak di dunia, di akhirat ya. Atau dua-duanya. Jelas ya? Ya, kemudian selanjutnya mahma. Mahma ini isim. Ya, mahma ini isim ya. Mahma ini isim. Nah, artinya apa ini mahma?
apapun Apapun ya. Ya, apapun boleh. Ya, apapun bisa ya. Apalagi? Ya, apapun ya, mungkin lebih tepat ya. Apapun, betul. Atau bisa juga bagaimanapun ya. Ya, bagaimanapun mahma. Ya, mungkin ini yang lebih, saya lebih condong ke sini ya, makna bagaimanapun ya. Mahma bagaimanapun. Ya, contohnya mahma tubtin tuzhirhul ayyam. Ya, tubtin di sini majzum, tandanya sukun, mudhari shay'ul akhir. Nah, kemudian pilih yang kedua mana? Mana pilih yang kedua? Tuzhir. Tuzhirhul ayyam ya. Ini dari azhara yuzhiru. Ya. Kalau tadi tubtin dari abtana yubtinu. Ya. Tudhirhul ayyam. Al ayyam di sini fa'il ya. Fa'ilnya tudhir ya. Nah, jadi bagaimanapun engkau menyembunyikan ya sesuatu, tudhirhul ayyam, maka hari-hari akan menampakkannya. Ya, maka hari-hari akan menampakkannya. Ya. Ini ada ya ada di peribahasa Jawa ya. Antum tahu nggak? Ada ini di peribahasa Jawa. Ya, kalau pernah dengar istilah becik ketitik ala ketara gitu ya dalam bahasa Jawa. Abu Aisyah tahu nggak Abu Aisyah? Becik ketitik ala ketara. Udah tahu Zat, bukan orang Jawa. Orang Sunda ya. Mas Arif tahu Mas Arif? Becik ketitik ala ketara. Bukan orang Jawa juga, Ustaz. Hah? Nggak pernah dengar ya? Baru pernah dengar ya? Ya. Belum, Ustaz. Becik ketitik itu maksudnya sesuatu yang baik itu ya akan tampak ya. Ala ketara. Ala itu sesuatu yang jelek. Ala ketara. Suatu saat juga akan tampak. Mahma tubtin tudhirhul ayyam. Ya. Bagaimanapun engkau menyembunyikan sesuatu, ya niscaya hari-hari itu akan menampakkannya. Ya, jadi berjalannya waktu akan ketahuan gitu ya. Seorang melakukan keburukan, ya melakukan banyak ya di negara kita ya. Kalau kita dengar berita melakukan pembunuhan, ya perampokan macam-macam, ya. Nanti akan tudhirhul ayyam, ya. Berjalannya waktu pasti akan ketahuan siapa yang melakukannya. Bisa cepat, bisa lama ya. Banyak kasus-kasus seperti itu yang baru terungkap sekian tahun kemudian ya. Ya tapi suatu saat pasti akan tampak dan terungkap. Ya, kemudian kalau contoh dalam Al-Quran ada nggak? Ada ya. Mahma ada dalam Al-Quran. Silakan dibuka di surat Al-A'raf ayat 132. Ya, surat Al-A'raf ayat 132. Al-A'raf ayat 132. Ya, Al-A'raf ayat 132 ini lagi cerita tentang Fir'aun ya dan Nabi Musa. Allah mengatakan waqalu mahma ta'tina bihi min ayatin litaskharana biha fama nahnu laka bimu'minin.
Ya, 132 Al-A'raf. Wa qalu, ya. Ini yang berkata siapa? Kaumnya Firaun kepada Nabi Musa, mahma ta'tina bihi min ayatin litashharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Ini mahma ya. Nah, terus coba kita lihat mahma ta'tina. Nah, mana ini fiilnya yang majzum? Ta'tina. Iya, ta'tina itu. Aslinya apa dia? Ta'tinani. Bukan ta'tina nih. Wah, kira-kira. Apa ya? Apa kira-kira? Mbak Nabila hadir, Nabila? Hadir, Ya, Kak. silakan. Ya. Ah, Iya, Mbak Nabila, kira-kira yang mana itu? Yang mana yang jazm? Tadi sudah ya, di Al-A'raf ayat 132 sudah dibuka ya. Itu waqalu mahma ta'tina. Ta'tina eh, itu jazm apa kenapa? Tandanya apa? Ya, jawabannya Ta'tina itu aslinya takti gitu ya. Ada yaknya. Ta'tina gitu aslinya ya. Mahma, jadi kalau nggak ada mahmanya waqalu ta'tina, ada yaknya. Kemudian kemasukan mahma jadi yaknya dihapus. Hadful akhir ya. Hadful akhir yaitu ya. Ya, jelas ya. Nah, aslinya ta'tina terus yaknya dihapus. Ya, yaknya dihapus hadful akhir. Jadi dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Mahma ta'tina bihi, ya, saya pendek. Mahma ta'tina bihi min ayatin litasharona biha fama nahnu laka bimu'minin. Tapi di sini nggak ada fiil yang kedua ya. Fama nahnu, jawabnya pakai fa ya. Fama nahnu laka bimu'minin. Ya, ini jawab jawab syaratnya pakai jumlah ismiyah ya, bukan jumlah fi'liyah. Ya, jadi waqalu, mereka berkata, yaitu orang-orang yang Fir'aun ya, mahma ta'tina bihi, wahai Musa, ya bagaimanapun kamu mendatangkan ya keterangan ya berupa ayat kepada kami, litas harona biha, untuk menyihir kami dengan ayat atau keterangan tersebut, fama nahnu laka bimu'minin, maka sekali-kali niscaya kami tidak akan pernah beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa. Ya. Jadi kaumnya Nabi Musa, ya, orang-orangnya Firaun di sini menganggap Nabi Musa itu penyihir ya, penyihir, menuduh ya, menuduh Nabi Musa adalah penyihir. Dan nah ini juga dituduhkan kepada Nabi kita Muhammad SAW ya. Saya jelas ya insya Allah ya, mahma
Mahma artinya bagaimanapun. Kemudian yang ketujuh, mata. Yang ketujuh, mata. Nah, mata di sini dia isim ya. Dia isim. Artinya apa mata? Ya, artinya apa? Mata di sini kapanpun ya, atau kapan saja. Kapanpun atau kapan saja. Contohnya mata tadhab adhab. Kapanpun engkau pergi, aku juga ikut pergi. Ya. Dia isim zaman ya, isim zaman yang mengandung makna syarat. Isim zaman. Bukan waktu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh ada ayyana. Ayyana dia adalah isim zaman juga ya. Sama. Ya, berarti dia artinya apa? Kapan saja, sama juga. Atau kapanpun. Ayyana. Kemudian contohnya di sini ayyana tahsunu sarirotuk tuhmad sirotuk. Ya, nah. Ayyana tahsun sarirotuk tuhmad sirotuk. Pertama tahsun di sini dari hasana yahsunu ya. Atau bisa juga hasuna yahsunu juga boleh. Majzum dengan tanda sukun. Dari soyul akhir. Sarirotuk ini fa'ilnya ya. Fa'ilnya tuhmad. Tuhmad ini fi'il yang kedua. Majzum dengan sukun mudhari soyul akhir. Sirotuk ini fa'ilnya. Nah, ini fa'ilnya. Betul nggak ini fa'ilnya tuhmad? Nah, ikhwah sekalian. Contoh ini. Sarirotuk ini atau sirotuk ya ini. Maksudnya sirotuk ini sebagai apa dia? Fa'il dari fi'il kedua. Fa'il dari fi'il kedua. Ya, ada pendapat lain? Apa di sini? Abu Aisyah, coba. Hmm. Sama kayak Arif kayaknya, Ustaz. Fa'il. Iya. Iya. Nabilah. Ini fa'il juga tadi. Zulfa. Apa ini? Sirotuk. Kurang tahu, Ustaz. Ya, coba kita perhatikan ayyana tahsun sarirotuk ini sarirotuk jelas ya dia fa'il karena tahsun di sini fi'il mudhari maklum ya. Positif. Dari tadi hasana yahsunu atau hasuna yahsunu. Kemudian tuhmad. Tuhmad ini majhul ya dia ya. Majhul. Ya. Dipuji ya. Dipuji sirotuk. Berarti di sini sirotuknya sebagai naib fa'il. Ya, bedanya fa'il dengan naib fa'il, kalau fa'il itu terletak setelah fi'il maklum, sedangkan naib fa'il itu terletak setelah fi'il majhul ya. Ya. Artinya berarti kapan saja ya. Sariroh, apa artinya sariroh? Apa artinya sariroh?
Jalan ya. Tempat tidur. Tempat tidur. Sarir itu ya. Kalau sariroh beda. Apa sariroh? Niat. Niat. Boleh. Ya. Sariroh. Niat atau hati ya boleh. Ya, secara bahasa sariroh artinya apa? Hati atau niat ya. Atau bisa juga artinya kepribadian juga bisa. Nah, jadi bisa maknanya hati yang baik atau kepribadian yang baik. Ya, boleh. Misal kita terjemahkan kepribadian ya. Kapan saja kepribadianmu baik ya atau akhlakmu baik, tuhmat sirotuk. Maka kisah hidupmu akan dipuji. Ya, sirah. Ya. Sirah, kisah hidupmu akan dipuji atau sejarahmu akan dipuji. Ya, kapan saja, ayana kapan saja akhlakmu atau kepribadianmu baik, maka ya kisah atau sejarahmu akan dipuji. Tuhmat akan dipuji. Tapi kita selesaikan ya, insya Allah ya. Yang ke-8, aina. Aina ini apa? Isim atau huruf kira-kira aina? Isim dia ya. Isim makan. Dia menunjukkan tempat. Kalau tadi mata dan ayana ini isim zaman. Kalau aina ini isim makan. Ya. Contohnya di sini aina tadhabil ummu tadhabi aina tadhabil ummu tadhab Maryamu ma'aha. Mana yang majzum? Pertama tadhab, aina tadhab al ummu. Yang kedua tadhab yang kedua. Ya, apa artinya ini? Aina tadhabil ummu tadhab Maryamu ma'aha. Apa artinya? Dimanapun ibu Ya, pergi, dimanapun. Maryam pergi bersama. Ya, aina dimanapun ya. Atau di mana saja. Ya, di mana saja. Atau kemanapun juga boleh ya. Kemanapun boleh. Manapun, dimanapun, di mana saja ya. Kemana saja ibumu pergi, maka Maryam ikut bersamanya. Ya, aina ini ada juga dalam Al-Quran ya. Aina yang allati tajzim fi'lain. Ada di surat Ainama ya. Bentuknya Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Kalau nggak salah surat An-Nisa ayat ke-78 di sini ya. An-Nisa 78. Silakan buka surat An-Nisa surat keempat ayat 78. Ya. Di sini di An-Nisa 78 Allah mengatakan ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di sini aina ada maknya ya. Ya. Ada maknya. Ini kata para ulama nahwu ya, untuk aina ini memang sering ya, sering digandengkan dengan ma di sini mazaidah namanya.
Ma tambahan fungsinya untuk taukid, untuk penegasan. Jadi untuk aina ini sering digabungkan dengan ma. Ma-nya di sini zaidah, ya untuk taukid atau penegasan. Ya. Aina ma takunu yudrikumul mautu. Ya. Mana ini yang jazm? Fi'il yang pertama mana? Takunu. Ya, takunu. Aslinya takununa ya. Berarti dia apa? Af'alul khamsah. Ya, af'alul khamsah. Aslinya takununa, nunnya dihapus, hatfun nun. Fi'il yang kedua mana? Yudrik. Ya, yudrik ya. Apa tanda jazmnya? Sukun. Sukun ya. Ya, fi'il mudhari shahihul akhir. Dari adroka yudriku. Ya. Kalau takunu tadi dari kana yakunu. Kana yakunu ya, takununa berarti kalian ya. Takununa berarti kalian. Ya, yudrik dari adroka yudriku idrokan. Masdarnya idrok. Ya. Ainama takunu yudrikumul mautu. Ya, di mana saja kamu berada, ainama takunu yudrikumul mautu. Ya, pasti kematian akan ya mendatangimu. Ya. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Meskipun engkau bersembunyi dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Ya. Ya ini Masya Allah ya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa kematian itu pasti datang, ikhwas sekalian ya. Ya, maka ini sudah ya membantah semua orang ya yang berusaha menghindari kematian ya, termasuk yang kita sering baca ya atau sering tahu, ada salah seorang elit global ya yang dia berusaha membuat pesawat ya atau roket untuk bisa hidup di Mars ya, supaya dia bisa menghindari kiamat atau dia bisa gak meninggal ya, atau dia membuat satu formula ramuan khusus makanan dan minuman supaya dia umurnya panjang gak meninggal ya. Aina takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Allah sudah menegaskan, mau bersembunyi manapun, mau di Mars pun ya, mau di benteng terkuat apapun ya, kalau memang sudah waktunya meninggal maka meninggal dunia. Dan kita tahu Nabi SAW bersabda, Amar ummati baina sab'in wa sitin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam ya. Umur umatku antara 70 sampai 60, 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu ma yajuzu atau ma yujawizu dzalik, dan hanya sedikit yang lebih dari itu. Ya. Aina ma takunu yudrikumul maut. Ya. Dimanapun kalian berada, kalau memang sudah waktunya maut itu datang maka akan mendatangi kalian. Ya, sia-sia perbuatan mereka ikhlas sekalian ya. Mau sekaya apapun orang itu, sia-sia. Mereka berusaha menghindari kematian, sia-sia. Ya, nggak ada gunanya. Ngabisin duit ya. Kemudian Anna. Ya, Anna ini apa? Isim juga ya, isim makan juga sama. Ya. Artinya berarti apa? Anna ya kemana saja boleh. Atau di mana saja juga boleh. Sama seperti Aina. Anna yadhabil abu yadhab aliyun ma'ahu. Ya, kemana saja ayah pergi, ya Ali ikut pergi bersamanya. Kemudian kita agak cepat, haitsuma. Haitsuma ini apa? Dia isim juga ya, isim makan. Artinya sama, dimanapun ya atau di mana saja.
Ya, contohnya di sini haitsuma tanzula tukroma. Ya, haitsuma tanzula tukroma. Ya, dimanapun engkau di sini nazalayan zilu ya, atau nazalayan ini apa nih? Tanzula. Nazalayan zulu ya. Nanti coba dicek lagi di kamus. Dimanapun kalian berdua turun ya, atau dimanapun kalian berdua tinggal, tukroma, kalian berdua akan dimuliakan. Di sini jasemnya berarti dengan hatfun nun ya, sama tukroma juga dengan hatfun. Kemudian kaifama dia isim juga ya, dia isim. Ya, artinya juga bagaimanapun. Kaifama artinya bagaimanapun. Contohnya di sini kaifama tu'amil shadiqaka yu'amilka. Ya, bagaimanapun ya engkau memperlakukan ya, bagaimanapun engkau bergaul dengan atau memperlakukan temanmu, maka engkau juga akan diperlakukan demikian ya. Yu'amilka shadiquk gitu ya. Maka temanmu juga akan berlaku yang sama kepadamu. Kemudian ayun. Ayun di sini isim juga ya. Ayun di sini isim. Ya, artinya apa? Artinya ayun. Apapun, Ustaz. Ya, apapun atau mana saja ya, mana saja. Atau apapun. Atau apa saja ya. Ya, ya. Kemudian contohnya di sini ayu kita minta taqra tastafid ya. Buku apa saja yang engkau baca, kau pasti akan mendapatkan manfaat. Ayu kita minta taqra tastafid. Taqra dan tastafid ini majzum. Apa pertanyaannya tastafid? Ini majzum tandanya apa tastafid? Apa ikhwah? Tastafid di sini? Sukun. Ya, sukun ya. Sukun. Jadi kan fiil aslinya apa? Fiil aslinya ya istafada. Istafada. Tastafid. Pakai dal atau dal ini ya? Istafada ya. Istafada. Yastafidu. Pakai da ya kalau harusnya ya. Istafada yastafidu. Nah, kemudian kan mazum ya. Dalnya sukun ya. Dalnya dari sukun. Nah, ya-nya ini dihapus ya. Ya-nya dihilangkan karena ada sukun bertemu dua sukun ya. Sukun dan sukun, ada dua sukun di sini. Huruf yang berangkat sukun, maka satunya dihapus. Jadi yastafid gitu. Ini sama seperti fiil istata'a yastati'u. Ya, ketika majzum jadi yastati'. Ya, yastati'. Ya, gitu. Jadi majzumnya dengan sukun ya.
Cuman ini ya-nya dihapus ya, dihilangkan. Tapi mungkin sekian dulu ikhwah yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Ya, jadi sedikit tambahan khusus untuk khusus untuk ayu di sini. Jadi ayu biasanya dia ada mudhof ilaihnya ya. Biasanya ayu di sini sebagai mudhof, ada mudhof ilaihnya. Ya. Biasanya seperti itu ya. Ya. Dan idhofahnya atau penyandarannya ini kepada isim mufrad biasanya. Biasanya kepada isim mufrad. Ya. Kecuali nanti kalau idhofahnya dihilangkan, kalau misal idhofahnya mudhof ilaihnya dihilangkan di sini, maka ayunya nanti jadi tanwin ya. Ayunya jadi tanwin. Ya, contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra Allah mengatakan ya, ayyan ma tad'u falahul asmaul husna ya. Ya. Jadi itu ayyan ya. Ayyan di situ ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Kenapa ayyan jadi tanwin? Karena idhofahnya dihapus. Ya. Maka dia jadi tanwin. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan ya sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa kita pelajari. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin pekan depan ujian lah ya insyaallah ya. Pekan depan ujian. Pekan depan ujian jadi nggak ada kelas ya, ujian aja insyaallah. Semoga Allah mudahkan ya saya untuk membuat soal. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.